Nah, kalau satu semester itu kira-kira 500 juta ya, kurang lebih Satu ya. semester? Mhm. Wow, wow, wow. Jadi total 3 semester mungkin kira-kira 1,5 M untuk tuition fee-nya. Iya. Itu uang semua ya. Kertas, nggak tahu daun deh. Daun kali ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cari Podcast dan teman kenapa? Ketemu lagi dengan saya Kamile dan ini adalah edisi khusus kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sudah terhubung dengan mahasiswa Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan di Columbia University. Ada Mbak Roma Uli Butar-Butar. Halo Mbak Uli, selamat Halo, pagi waktu Indonesia. ya selamat pagi. Di sini Di sana selamat waktu malam. apa ini Mbak? Waktu malam hari gitu ya? Iya, malam hari jam 8 malam. Tapi di Tuh. sini masih kayak terang sih. Oh, terang benderang ya. Sehat Ya, Mbak Uli di sana tengah pandemi juga? sehat. Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat nih. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman, Mbak Uli ini saya impor langsung dari sana dan kita waktunya juga kejar-kejaran ya karena perbedaan waktu yang aduh jauh banget deh kalau Amerika itu ya. Jadi Mbak Roma Uli Butar-Butar ini saat ini berkuliah di Columbia University, penerima beasiswa S2 LPDP ya. Mbak Uli, saya pengen tanya ini sebenarnya ketika ada penawaran beasiswa LPDP itu kan banyak ya Mbak pilihan kampus dan jurusan. Kenapa Mbak Uli pilih jurusan ini Mbak? Eh, karena saya sebenarnya tertarik banget sama itu ya, data science ya. Dulu saya pengalaman kerjanya emang di IT, dan banyak kan jadi software engineer. Dan waktu itu kayak terbentur sama pengolahan data kan, datanya udah banyak, tapi kita kayak nggak bisa ngolah, dan itu data science lagi booming kan waktu itu. Sampai sekarang juga masih kayak Iya. ini. Terus saya pikir, wah, kayaknya harus belajar lagi nih, karena kalau IT itu kan cepet ya, berubahnya Ya. cepet. Nah, kalau kita nggak belajar terus kayak ketinggalan gitu. Akhirnya saya pikir, wah, saya harus lanjut sekolah lagi nih. Jadi ada spesialisasinya, karena udah kayak berapa tahun itu kayak ngoding mulu. Jadi pengen ke arah data analisisnya gitu. Oh, beda ya Mbak Akhirnya ya? Antara coding dengan data analisis itu beda ya? Saya karena awam ya terkait dengan hal itu. eh, sebenarnya nyambung sih. Jadi gimana kita nganalisis data itu ya pakai basicnya itu coding, ngoding. Coding, oke, oke. Ya, Oke. Tapi ini jurusan program. yang Mbak Uli tempuh ini masih linear dengan S1 dulu ya? S1-nya dari mana Mbak? S1-nya dari UI, Fasilkom UI. Mm-mm. Saya kebetulan jurusan sistem informasi, jadi masih inline dengan jurusan Iya. sebelumnya. Oke, oke, Nyambung. oke. Mm-mm. Nah, kalau pilihan Columbia University-nya tuh kenapa, Mbak? Apakah nggak ada untuk jurusan spesialisasi seperti ini di kampus-kampus lain gitu? Sebenarnya banyak ya. Waktu itu saya targetnya sebenarnya Eropa, karena nggak muluk-muluk ke Amerika. Karena kan agak persyaratannya agak lebih berat gitu kan, ada GRE segala macam. Terus saat proses apply itu LPDP berubah peraturan yang which is kayak mengutamakan targetnya lebih ke US. Ya mau tidak mau saya harus ngikutin sesuai listnya kan. Ya Mm-mm. udah cari-cari informasi kuliah di US. Ya udah akhirnya saya pilih Columbia. Waktu itu apply juga ke Harvard sih, cuman ditolak. Nah, ini tertarik nih saya jadinya karena Mbak Uli tadi bilang untuk US itu apa namanya syaratnya lebih mungkin lebih ini ya lebih berat gitu ya dibanding kalau kita ke Eropa. Apa Mbak yang berat selain tes yang tadi Mbak sampaikan? Nah, kalau di Eropa rata-rata di universitas di Eropa kan kayak butuh IELTS aja ya. Nah, kalau di US itu ada tambahan lagi kan GRE. Oh, oke, oke, oke. Nah, GRE ini yang menurut kebanyakan orang ya termasuk saya itu berat. Karena kayak tesnya itu kata-katanya itu bukan kata-kata bahasa Inggris yang biasa kita temuin sehari-hari gitu, kayak jadi mesti effortnya mesti lebih banyak lagi. Jadi pemilihan kenapa kemudian Mbak Uli memilih Columbia University itu tadi sudah disampaikan ya tadi. Kemudian sistem pendidikannya nih Mbak, saya pengen tahu ya karena memang seperti yang Mbak Uli bilang tadi Amerika tuh beda gitu ya. Apa yang beda Mbak sebenarnya dari sistem pendidikan di sana itu?
Terutama kalau kita bandingkan dengan Indonesia deh, misalnya Mbak Uli punya teman di sini yang sama-sama juga mengambil jurusan yang sama misalnya atau mirip-mirip, tapi di Indonesia. Hmm, bedanya apa ya? Oke, mungkin bedanya kalau mungkin cara ngajarnya kali ya. Kalau di sini dosen-dosennya itu kayak kita bisa interrupt. Tapi sebenarnya di Indonesia juga bisa nggak sih? Nah, cuman Bisa, ya bisa. kalau di sini kayak kita kalau sekarang itu saya ambil 4 course kebetulan di summer semester ini dan empat-empatnya itu project semua. Oh, Mungkin itu bedanya dan kalau di sini kan kita berinteraksi sama international student ya. Jadi ya bedanya mungkin di situ kita jadi kayak lebih terpacu. Pertama nggak ingin ketinggalan kan. ya. Dan saya juga sebenarnya pengen waktu itu pengen ngambil S2 dan memang pengen keluar negeri gitu karena pertama pengen networking dan pengen ngalamin juga gimana sih cara belajarnya orang-orang di luar itu gimana kok kayak menurut saya itu kok mereka keren ide-idenya keluar. Nah, ternyata di sini sharingnya banyak. Cuman mungkin karena lagi pandemi ini kan kebanyakan masih online ya. Cuman kalau selama pembelajaran di sini banyak banget grup project yang di mana kita harus sharing kan, diskusi sharing ya mau nggak mau dengan berbagai kalangan, dengan berbagai banyak orang yang tingkat pengetahuannya beda-beda, yang background S1-nya juga beda-beda. Nah, itu yang berharga banget sih. Mungkin itu bedanya. Kalau di Indonesia kan kita ya discuss juga sama-sama orang Indonesia, walaupun berbeda-beda background ya. Suku mungkin ya, mungkin suku juga ya. Kalau di sini kan orangnya dari berbagai macam negara, berbagai macam pengalaman kerja. Karena kebetulan yang kalau saya ini di bawahnya School of Professional Studies, yang which is orang-orangnya udah pengalaman kerjanya udah banyak gitu. Oh, oke. Rata-rata sebenarnya gitu. Walaupun ada yang fresh graduate juga dari S1 gitu. Oh, jadi kebanyakan karena memang ini langsung terjun ke project ya, jadi banyak orang kerjanya gitu ya Mbak, yang meminati jurusan ini mungkin ya? Iya, iya. Itu tadi karena data science kan memang lagi booming, terus mereka yang dari tadinya marketing atau dari industri hospitality itu juga mereka ngambil data science ini applied analytics ini. Oke. Nah, beberapa teman yang saya tanya alasannya apa sih gitu kan, mereka bilang ya karena even dia udah kerja di perusahaan kayak marketing, ujung-ujungnya semua kayak nganalisis data. Jadi mereka tahu teknikalnya gimana gitu. Betul. Menarik sekali dan kayaknya aduh kalau untuk sekelas saya tuh nggak nyambung tuh Mbak. Karena saya orang sosial ya, jadi waduh berat banget itu kayaknya tuh data analisis gitu ya. Kalau soal sekarang semester berapa ya Mbak Uli sekarang jatuhnya di sana itu? Sekarang saya semester kedua. Semester kedua ya. Nanti akan berakhir pada semester 3. Sebenarnya kita 1,5 tahun 3 semester. Cuman saya ngambil banyak elektif karena menurut saya elektifnya lumayan menarik mata kuliahnya. Jadi akan selesai di next year di spring semester. Oke. Nah, itu untuk menyelesaikan pendidikan di sana itu kayak tesis apa sama dengan di sini ya, Mbak ya? Ada pemberlakuan sama. Itu sama ya? Sama. Kalau di sini mungkin namanya capstone project ya. Jadi seperti itu apa itu? Kita langsung ke industri, nanti kita dibagi ke beberapa perusahaan, macam-macam perusahaannya. Nah, kita langsung implement project untuk data analisis gitu. Oh gitu ya, jadi lebih pada realnya kayak apa gitu ya, projectnya di tugas akhir itu ya? Ya, jadi kalau saya kebetulan, tapi belum mulai sih, dia akan mulai di fall semester, tapi dia udah ngasih dari advisor-nya udah ngasih topik. Kalau saya itu kebetulan dapat financial risks in apa ya, saya lupa deh, financial risks related to climate change. Climate change. Kira-kira. Jadi kita kayak kita akan prediksi seberapa besar sih impact-nya resiko financial dihubungkan dengan perubahan iklim ya. Climate change, ya.
Menarik loh itu. Kayaknya berat banget ya Ya, gitu ya. ya, Tapi asik tuh kayaknya tuh. Karena ini ke ya. depan-kedepannya ini kita kan nggak tahu ya, apalagi kalau kita bicara pandemi sih oke sekarang mungkin kita terpuruk ya, tapi what's next gitu ya. Abis ini tuh kita gimana gitu kan gitu. Oke Mbak Uli, kemudian masalah jurnal apakah ada kewajiban juga ya Mbak? Kayak saya S2 di sini kan kita ada kewajiban publish jurnal gitu, ada Mbak? Oh, enggak. Kalau Nggak ada ya? S2 di sini enggak. Mungkin kalau untuk S3 kali ya. Oh, S3 malah itu. S3-nya ya. Oke. Iya. Jadi lebih langsung pada project-nya aja ya Mbak ya? Iya, kalau di sini project base. Oke. Nah, kemudian ini Mbak, saya kan ada titipan juga dari beberapa teman. Itu kalau seandainya, ini kan Mbak Uli kebetulan beasiswa ya. Kalau seandainya saya pengen bayar sendiri di Columbia University untuk jurusan Mbak Uli ini, kira-kira saya harus ngeluarin duit berapa sih gitu? Kalau tuition fee-nya lumayan mahal ya di sini. Heeh, Dan emang Columbia itu agak terkenal lebih mahal dibanding Ivy League yang lain. heeh. Dan kayak itu udah banyak banget yang protes sih di sini. Itu bisa sampai tuition fee-nya selama 1,5 tahun per Heeh. semester kira-kira 500 juta, mungkin 1,5 M. Ya, Ah, itu uang semua ya? I don't know, mungkin itu daun kali Ya sebagian. Allah. Itu hanya artinya biaya pendidikan aja, tapi di antara itu udah nggak Ya, ada ya. keluar apa-apa lagi ya? Oh, biaya hidup, biaya Ya, hidup. kalau biaya hidup, maksudnya untuk apa kayak Oh tercil-tercil enggak, biaya kuliah nggak ada itu ya? itu udah all. Jadi tuition fee sama insurance sudah di cover di situ. Oh, segituan ya. Tuh, siapin tuh uang segitu ya kalau mau kuliah di sana. Cuman biaya hidup juga di sini tinggi kan, terutama housing itu mahal banget di sini. Itu Mm-mm. yang mungkin jadi pertimbangan juga. Gitu ya. Masuknya Iya. juga butuh perjuangan juga ya. Memang kalau sudah masuk kan waduh apa inilah, tapi masuknya aja butuh perjuangan, kemudian biayanya juga tinggi ya. Cuman apa yang dipelajari di Columbia University ini memang menarik ya Mbak. Kalau saya dengar sepintas Mbak Uli, kayaknya asik nih ya perkuliahannya gitu karena lebih banyak fokus kepada project. Nah ini spoiler dikit Mbak, karena kita kebetulan record ini di hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Mbak Uli kan Oh iya, kebetulan benar. tinggal di sana gitu ya. Ya, Terus tadi kita selamat udah Hari Kemerdekaan ceritaan buat kita ya. buat kita yang merdeka Anyway, ya. ya 17 Agustus kan di 17 sana sekarang. Agustus. Nah, di Iya. sana itu kayak apa, Mbak? Sebenarnya kalau di sini kan ya mayoritas kan US ya. Jadi ya nggak seperti di Indonesia yang udah langsung ada aura untuk 17 Agustus gitu. Ya di sini kita kemarin kebetulan ke KJRI yang di Scarsdale. Nah, di sana ada perayaan yang khusus buat orang-orang Indonesia. Jadi Pak Konjen sama Bu Konjennya kayak ngadain acara. Mm-mm. Nah, kita ngadain lomba di situ di Wismanya KJRI New York. Hmm. Kita ngadain lomba, ya sama sih kayak di Indonesia kita kayak nyanyi dulu Indonesia Raya, terus main game. Main Main gamenya game. ya sama makan kerupuk, lomba Nah, kelereng, itu. eh, apa lagi karung, lomba lari karung ya. Balap Nah, karung. Balap balap karung. karung ya, balap karung. Itu menarik sih karena kayak wah pertama kali nih ngerayain 17 Agustus di negara orang yang nggak banyak-banyak aman orang Tapi obat Indonesia. kangen juga ya, Mbak. Jadi obat kangen juga Ya ya. benar-benar. Terus kan Terus kayak disediain makanan-makanan makanan. Indonesia. Iya, Makanan pasti ya. Oh. makanan Indonesia kan. Kayak tahu tempe itu kan susah di sini Iya, ketemunya iya. kan. Jadi kemarin itu disediain dan benar-benar waduh ketemu lagi nih makanan Indonesia setelah hampir hampir setahun enggak Hampir gitu. setahun. Tapi ini ya Mbak, kalau dengar ceritanya Mbak Uli, kayaknya jadi menarikan dirayain di sana ya HUT-nya. Karena di Indonesia sendiri, kita lagi pandemi, nggak ada Mbak yang makan kerupuk, lomba balap Oh karung itu iya, nggak iya, ada. iya. Iya, saya Iya itu karena sedih gitu loh. Kehilangan momen itu ya. Maksudnya itu ya cara kita, ya kita memang nggak ikut berjuang ya seperti pahlawan zaman dulu. Tapi ketika kita kehilangan momen, ya ampun, sekedar lomba makan kerupuk aja kita nggak dapet ini 2 tahun udah ini ya pandemi ini gitu. karena memang ini ya di Indonesia case-nya juga lagi meningkat ya. Nah, kalau di Iya. sini kan rata-rata kayak udah 80% vaksin dan udah diperbolehkan nggak pakai masker. Event-event publik itu udah dibuka, jadi ya kemarin itu udah boleh diadain. Sebelumnya juga katanya tahun lalu itu nggak ada. Oh gitu. Ya, Berarti jadi baru udah tahun ini juga. bertahun ini ya, mudah-mudahan lah kita segera Iya, keluar iya, dari pandemi ini. benar, Oke, benar. Mbak Uli untuk part 1 ini
Terima kasih, saya udah di-sharing, teman-teman sudah dapat highlight tentang gimana sih kuliah di Columbia University ini gitu ya. Kita akan ketemu di part 2 ya Mbak Uli ya. Iya, siap-siap. Oke, terima kasih Mbak Uli. Terima kasih Kak Amel ya, atau Mbak Amelia. Iya. Ya, terima kasih sudah mengundang saya jadi tamu. Really appreciate it. Sukses terus ya buat Oke, ini. makasih. Ya, makasih. Ya, bye. Bye. Bye.